pengaruh akhir zaman itu bedanya. Kalau dia tasbih, semua permasalahan Anda kuncine tasbih. Ratas kabeh. Utang-utang lek wis nyekel tasbih lunas kabeh. Jomblo-jomblo sing wis nyekel tasbih rabi kabeh. Kuncinya ada di tasbih, maka tasbih yang dipegang. Itu zaman dulu ajaran kiai-kiai kita. Lalu akhir zaman bid'ah, syirik, warisan Hindu. Kira paham ngomong bahwa keluarganya Kanjeng Nabi pun kalau pikiran yo tasbih. Ada sampul-sampul tali yang diikat untuk istiqomah. Sing diikat sampul tali ini tanpa mudah sampai 100. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu muter sampai 1 kali putaran 100. Apa? Istiqomah. Nomor 2 sebagai peringatan kalau tasbih yang dipegang otomatis mulutnya itu berzikir. Ya kan nanti di kuburan yang jawab tangan, bukan mulut kita. Yang jadi saksi kakinya. Kalau mulut masih bisa berbohong, di sana tidak bisa berbohong. Bayangkan kalau umpama pertanyaan malaikat yang mudah seperti itu, sing bocor ngoten itu, terus tidak bisa jawab kita, alangkah sedihnya. Alangkah sedihnya di situ. Sampai sama kiai-kiai NU, saking wedine umate masyarakate, santrine wedi masuk neraka, sik ditalkin kok, diuruki. Idza ja'akal malakani, jika datang 2 malaikat, wa huma munkar wa nakir, ditalkin, marrabbuka faqul lahuma, ngomong awakmu nang malaikat munkar nakir, biqaulin fasihin, dengan ucapan sing fasih, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku, wal Qur'anu imami, dan Quran imamku, wal Ka'batu kiblati, dan Ka'bah kiblatku, wa muslimun wal muslimun ikhwani, muslim muslimatiku, dulurku. Gampang jawabnya. Tapi sing jawab tangan nih takut, ya Allah, malah muga santri kula saged jawab pertanyaan yang mungkar dan nakir sampai dikubur sik dilayani kali kiai. Berapa beruntungnya kita menjadi santri ini? Ya. Bahkan lek mayit ndak iso jawab, sik kon nunggu ketua rombongan. Terjadi niku Pak, tapi coba dicoba di Kuangsa. Iso diarani gelundeng sampean. Dulu di masa Kiai Muhammad Khalil Baghdad, ketika santrinya mati, yang nalkin Kiai Boso duro. Mohon berderingatannya satu pangeran jawab Allah kok, jawab Muhammad kok, ditambahi kok. Leksi gak iso jawab ngomong nang malaikat nunggu ketua rombongan, ditambahi ngoten. Mohon kita tahu jawab com, ada tiap ketua rombongan. Keholen maksudnya, wis jawab pokon santriku. Coba Pak Dian ngomong, ingin ngerti aku mayit ya. Gak diparani, gus gak usah ngomong mana Pak Dian. Aduh, wah kata ini. Nah, apa tujuan kita belajar ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, kalau semuanya hanya membuang-buang waktu dan hanya melupakan kita pada Allah. Tujuan awalnya kan hanya untuk mengingat Allah. Apa gunanya kita menekan tiap malam belajar ilmu ini, ilmu itu, kalau cuma buang-buang waktu dan hanya tujuannya dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Itu tamparan dari Imam Ghazali. Mayat ikuli, dari rumah sampai kuburan ada 40 pertanyaan. Pertanyaan apa? Awwaluha yakun. Pertanyaan pertama dari Imam Ghazali, ini ada di kitab Injil. Ya betul semua Injil sing sekarang. Ini Injil sing Injil.
abdi tohharta mandorol khalqi. Dikatakan abdi tohharta mandorol khalqi. Hei hambaku, tohharta mandorol khalqi. Kamu membersihkan pandangan makhluk. Di Injil nih. Kamu membersihkan pandangan makhluk sinina selama beberapa tahun. Kamu membaguskan tubuh luarmu selama berapa tahun? Wedok sing kuat Pak, sing luluran, wedaan, manicure, pedicure, sido, maskara, ginju, orang tebel tambahi maneh, ketebelan dikei tisu, kurang tebel tambahi maneh, suwe lek ngenteni mantenan. Kapan sing kate budal gak mari-mari. Masang kudung kok koyo gak pas mek klambi ijo kudung. Dom bundel dicokot lho sing golek kedolku iki. Lah sing dicokot iku mosok linggis. Oh iya, muter kayak bros. Begitu tampil di depan kaca miring kanan, miring kiri. Coba mesem sikile diangkat siji. Berapa tahun kamu berbuat itu? Mulai aku suwe Pak. Sekarang ada yang terbaru, pakai daun sirih. Embuh gayo boy, apa-apa. Ruwet lewet tuh. Lah niki. Ngaku langsung. Janjuli melek. Ngapunten nggih Bu, niki fakta. Kalau laki-laki niku mandi adus sabunan dadi. Dadi coba pokok jemek metu mari. Sing sampuan sik krim wajah, ono sing krim siang, krim duhur, krim asar, krim malam, krim tengah wengi. Bayu entek iki sik rombel sik sebelah. Wong wedok ayo. Ora iso. Kalau ambil niku sak lemari macam-macam sekarang. Ya Allah. Ngono lek riyo-riyoan ngomong aturan duwe kelam. Lah benulan online ping Indo iku kudu kelambi ta. Kelaman. Iki setengah curhat iki. Macem-macem. Ayo kalau laki-laki suami-suami jenengan iki ngapunten duwe goblok siji niku setahun cukup. Nggih kan? Nggih tahlilan goplokan niki, acara NU goplokan niki, ngaji kitab nggih goplokan niki, mulang santri nggih niki, ngisi pengajian nggih niki. Goblok siji, coba ayo wong wedok kudunge siji setahun. Mangen. Radiso. Kadang sampai ireng yo ra ireng, abang yo ra abang. Pojoke sampai gak ketemu sing ngendi. Nyunyur sesek. Ngomong abang koyo ireng, ngomong ireng koyo kuning. Ora itu. Bedane niku. Sudah berapa tahun kamu membaguskan pandangan manusia? Tohar tamondoril khalqi sinina. Kamu sudah membaguskan pandangan manusia itu beberapa tahun. Wa ma tohar tamondori sa'atan. Dan kamu tidak membersihkan pandanganku sedikit pun. Niku di Injil. Hei abdi, kata Allah. Ini terjadi ketika mayat dipindah dari rumah menuju kuburan. Itu ada pertanyaan, berapa tahun selama umurmu kamu sudah membagus-baguskan tubuhmu, cek enak dipandang wong, tapi kamu berapa tahun yang digunakan untuk membaguskan pandanganku, kata Allah. Sedangkan Allah la yanduru fi wujuhikum, Allah tidak lihat wajahmu. Wala yanduru fi amwalikum, Allah tidak lihat hartamu. Sugih miskin padha ae. Sing penting
takwani. Walakinallaha yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hatimu dan perbuatanmu, kudu sogemu, kudu profesimu. Bahkan kullu bani Adam itu, semua anak-anak Adam itu, ayyuhan nas kullukum min Adam, kata Nabi. Hei manusia, kamu itu semua lahir dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Nabi Muhammad singgawu, tidak ada beda antara Arab atau bukan Arab kecuali takwa ini. Bukan masalah wong Arab atau Madura. Takwane sing dinilai. Apa semua orang Arab takwa? Dan orang yang pertama mempercayai kenabian Nabi Muhammad orang Arab. Tapi orang pertama yang memusuhi Nabi Muhammad juga orang Arab. Kenapa orang Arab? Karena Nabi diutus di Arab. Sungguh diutus di Pamekasan. Yang iman pertama ya orang Pamekasan, tapi musuh pertama ya orang Pamekasan. Itulah dunia. Bukan Arab atau bukan orang Arabnya. Bukan ini yang dilihat. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda, tidak ada kemuliaan lebih antara orang Arab dan orang yang bukan Arab kecuali takwanya. Takwanya. Lah, takwa itu hati, tercermin dari perbuatan dan ucapan. Ngaku takwa tapi nyolongan, ora takwa. Ini caleg kita sing paling beriman dan bertakwa. Mumpung tahun depan pemilu, ini calon kita sing beriman dan bertakwa. Kelakuannya nyolongan, bukan takwa. Kelakuannya ngenyek uang, ya bukan bertakwa. Kelakuannya tada komat lain kerato, tada umat lain engkau, sombong. Aku, lek gak ono aku, lek kudu aku, lalu ngaku takwa. Bukan, tercermin dari ucapan dan perbuatan. Takwa hati, yang dilihat hati. Maka di sini siapa yang paling takwa? Belum tentu saya, belum tentu sing nyekel kamera. Umpama niki mek golek subscribe-an itu. Apa mungkin niat ngaji, niat rekam, dua-duanya ya, dua-duanya. Tapi kan barokah. Wong sing dadi saksi sikile. Bagi iki merem, iki meneng, saksine sikil. Nggih, niki sering rekam pengajian. Alhamdulillah. Lah timbang sing direkam ora Wahabi, ngarang-ngarang tahlilan, ngarang-ngarang maulid Nabi, ora ngerekam aku. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika yaqulu. Dan aku, kata Allah, tiap hari melihat hatimu. Tiap hari aku melihat hatimu. Yaqulu, berkata, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Dawuh Allah, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Kamu melakukan itu li ghairi, untuk selain aku. Kamu lakukan itu untuk selain aku. Sedangkan wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan kamu sudah diselubungi, diselimuti dengan kebaikanku. Koyok cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu melakukan itu untuk selain aku, kata Allah. Sedangkan kamu tiap harinya sudah dikelilingi dengan kebaikanku. Umpami jenengan punya anak, terus anaknya jauh apa ditekani, kelambiannya oke, pingin sepeda motor oke, pingin sekolah di sini oke,
samue pingin nambah oke, terus semua permintaan ini dipenuhi. Tapi ternyata dia menjadi anak yang durhaka dan berontak. Apa Anda tidak kecewa? Kecewa luar biasa. Tunangan, jauh kelambiannya wis, jauh cincin wis, macam-macam permintaan ini dipenuhi. Ulang tahun ini jauh surprise wis. Dilalah tunangan 2 tahun malah pedot nikah be koncomu dhewe. Kamu sudah diselubungi oleh kebaikanku, tapi kamu menikah dengan dirinya. Enggak, ini Pak Jokowi. Kamu tiap hari bayangkan, ayo kita bayangkan apa yang bukan milik Allah yang ada di kita. Kita ini pendosa, Pak. Nggih kan? Ini semua nggak ada sih nggak punya dosa. Semuanya pendosa. Tapi atas kasih sayang Allah, dosa di kulo kali jenengan itu ditutup. Nggak ada orang yang tahu kecuali jenengan itu buka dewi. Aku biyen iku di kulo iku sandane biyen sing ilang, aku sing nyolong. Kan jenengan buka dewe dosane. Iya, di ngarepe omahe Ustaz iku dia kalau pelang merah seret padahal omahe cet anyar ya. Aja ngomong-ngomong iku aku sih. Jenengan itu yang buka sendiri. Seandainya jenengan itu nutup, Allah tidak akan buka dosa itu. Maka Allah itu sangat marah ketika ada orang yang menceritakan dosanya. Allah itu ngene, kita tulungi nutup dosane malah iki sing bocor. Kita ini pendosa semua. Tapi atas rahman dan rahimnya Allah, dosa ini ditutup. Betapa sayangnya Allah ke kita. Ini masih bab dosa. Belum lagi tiap hari ini oksigen gratis. Belum lagi yang kita minum, yang kita makan. Mek silaturahim tok nang omahe sapa ngono. Allah iku wis janji sapa sing gelem silaturahim dipanjangkan usianya, luaskan rezekinya. Setidaknya kan ono kopi gratis di omahe kancane. Kopi opo ngono sing terkenal. Kopiku. Wes, ujung-ujunge.